Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan saudara, depan belakang, katakan sama mereka, kamu juga. Amin. Puji Tuhan. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Kita sudah sama-sama belajar bahwa Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Jadi jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Roh Kudus ada di dalam saudara, Roh Kudus ada dalam saya. Bilang sama kiri kanan saudara, Roh Kudus ada dalam kamu. Jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Amin. Jadi ambil waktu saudara, luangkan waktu saudara, duduk, diam, dengar, baca, dan renungkan firman Tuhan. Amin. Tapi mungkin beberapa dari saudara berkata apa? Tapi saya mau betul. Saya haus firman Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan. Tapi saya nggak tahu. Saya harus mulai dari mana. Saya nggak tahu bagaimana caranya saya mengerti firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama belajar beberapa minggu ke depan. Saya mau membagikan sama saudara hal-hal yang bisa membantu saudara untuk bisa lebih mengerti firman Tuhan dengan benar. Amin. Jadi jangan lewatkan beberapa minggu ke depan. Saya akan membagikan kepada saudara beberapa hal yang bisa membantu saudara untuk bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar. Poin yang pertama adalah saya mau saudara mengerti bahwa seluruh Alkitab saudara, dari depan sampai belakang, dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, semuanya tidak lain tidak bukan berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Kalau saudara mau baca Alkitab, perhatikan baik-baik. Jangan cari siapapun, tapi cari Yesus. Amin. So tidak akan menemukan siapapun, karena Alkitab ditulis tidak lain tidak bukan adalah tentang anaknya. Perjanjian baru jelas sekali berbicara tentang anaknya. Perjanjian lama juga berbicara tentang anaknya. Tetapi anaknya disembunyikan dalam bentuk gambaran, dalam bentuk cerita, dalam bentuk tokoh. Yang digenapi dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian baru adalah perjanjian lama yang disingkapkan. Yesus yang disingkapkan. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang disembunyikan. Yesus yang disembunyikan. Jadi semuanya berbicara tentang Yesus. Kalau saudara baca Alkitab, jangan pernah berharap saudara menemukan bagaimana caranya saya bisa diberkati. Baca Alkitab, lihat Yesus, saudara akan diberkati. Karena dia adalah sumber berkat. Baca Alkitab, jangan pernah berharap bagaimana caranya saya disembuhkan. Enggak, baca Alkitab, cari Yesus, lihat Yesus, kamu akan disembuhkan. Kenapa? Karena kamu bertemu dengan penyembuh. Jadi lihat semuanya tentang Yesus. Saudara masih ingat waktu Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus menjelaskan kepada mereka berdua apa yang tertulis tentang dirinya. Dalam seluruh kitab Musa, kitab nabi-nabi. Jadi semua yang tertulis dalam perjanjian lama. Kitab suci mereka saat itu adalah kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Amos dan lain sebagainya. Semuanya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Setelah itu Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Dan Yesus berkata begini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Katakan bersama saya, semua yang ada tertulis tentang aku. Semua yang ada tertulis tentang aku, di mana dalam kitab Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kitab nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Amos dan lain sebagainya, dan kitab Mazmur. Jadi semua yang tertulis dalam perjanjian lama, semuanya tentang siapa? Tidak lain, tidak bukan tentang Yesus. Amin. Kemudian pertanyaan saya, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Pertanyaan saya, apa sih yang mereka tulis tentang Yesus dalam kitab Taurat Musa, dalam Nabi, dalam kitab Mazmur? Apa yang mereka tulis tentang Yesus di sana? Apa yang mereka tulis? Ini yang mereka tulis. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Perhatikan baik-baik. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Apa yang mereka tulis tentang Yesus? Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang. Jadi semua yang mereka tulis dalam kitab Taurat, kitab Musa,
nabi-nabi, kitab Mazmur, ini yang mereka tulis. Tidak lain, tidak bukan tentang Yesus. Tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib, kematian dan kebangkitannya. Tidak ada yang lain. Amin. Jadi kalau saudara baca perjanjian lama, saudara harus bisa melihat Yesus dan melihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Nggak ada yang lain. Beginilah caranya saudara baca perjanjian lama. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Tidak lain, tidak bukan, semua yang mereka tulis adalah intinya tentang Injil. Tentang kabar baik, tentang apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kematian termasuk kebangkitannya. Betapa luar biasa, seluruh Alkitab saudara berbicara tentang kabar baik. Jadi saudara harus bisa melihat perjanjian baru, ada kabar baik di sana. Perjanjian lama sekalipun, saudara harus bisa melihat ada kabar baik di sana. Buat saudara, buat saya. Lihat Injil, renungkan. Baca perjanjian lama, renungkan apa yang sudah Yesus selesaikan dan apa yang sudah dia selesaikan buat saudara. Itu yang memberkati kamu. Amin. Ingat baik-baik bagaimana caranya dia menganugerahkan roh kepada kamu. Percaya Injil atau karena kamu melakukan hukum Taurat? Percaya Injil. Dan yang membuat mujizat di antara kamu berbuat demikian, apakah karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya Injil? Percaya Injil. Baca Alkitab, lihat Injil di dalamnya, maka saya percaya kasih karunia demi kasih karunia melimpahi hidup saudara. Jadi yang pertama yang saya bisa bagikan, waktu saudara baca Alkitab, ingat, kamu sedang membaca tentang Yesus. Bukan yang lain. Lihat Yesus, amin, renungkan apa yang Yesus sudah kerjakan buat saudara, mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Saudara bisa mengerti seluruh Alkitab saudara dengan baik, dengan benar, kalau saudara bisa memisah-misahkan, memilah-milah dengan benar. Jangan pukul rata. Firman Tuhan berkata begini, 2 Timotius 2 ayat 14-15. Ingatlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengecewakan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kata usahakanlah di sini terjemahan dalam bahasa Yunani-nya adalah spodaso, yang artinya study, diligence. Study dengan memberikan ketekunan, belajar dengan tekun. Jadi kalau saudara mau menjadi seorang pendeta, pengkhotbah, pengajar, penginjil, saudara harus belajar dengan tekun. Ada yang bilang amin. Amin. Saudara harus belajar dengan tekun, study diligence. Jangan bersilat kata, jangan kesana kesini, bikin orang jadi bingung. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran ini. Kata terus terang di sini terjemahannya adalah orthotomeo, yang artinya rightly divide, memisahkan dengan benar. Study diligence, rightly divide the truth. Saudara harus belajar dengan tekun memisah-misahkan kebenaran firman Tuhan dengan benar dan dengan baik. Amin. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang Kristen yang pukul rata. Firman yang seharusnya bukan ditujukan kepada mereka, bahkan kutuk yang sudah bukan lagi seharusnya menjadi bagian mereka, diterima mentah-mentah. Saudara harus bisa memilah-milah, memisah-misahkan dengan benar, dengan baik. Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya kita memisah-misahkan dengan benar? Apa patokannya? Selalu lihat konteksnya. Perhatikan baik-baik. 1 Korintus. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Kalau saudara baca ayat ini,
saudara bisa menemukan bahwa Alkitab membagi orang dalam 3 golongan besar. Yang pertama adalah orang Yahudi, betul, bangsa Yahudi. Yang kedua, orang Yunani atau biasa disebut dengan orang yang bukan orang Yahudi atau bangsa kafir. Dan yang ketiga adalah jemaat Allah atau disebut gereja Tuhan. Jadi kalau saudara baca Alkitab, ada 3 golongan orang besar. Waktu Allah melihat ke dalam dunia ini, Allah berperkara kepada manusia berdasarkan 3 golongan ini. Sepanjang sejarah hidup manusia. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua bangsa kafir, yang ketiga jemaat Allah atau sering disebut gereja Tuhan. 3 golongan ini. Perhatikan baik-baik. Kejadian pasal 1 sampai kejadian pasal 11. Menara Babel. Kejadian pasal 11 adalah Menara Babel. Dari kejadian pasal 1 sampai kejadian pasal 11. Allah berperkara dengan orang-orang yang bukan orang Yahudi. Bangsa kafir. Kenapa? Karena saat itu bangsa Yahudi belum ada. Belum ada bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi dimulai dari Abraham dan keturunannya. Jadi Allah berperkara dengan bangsa yang bukan bangsa Yahudi. Orang-orang kafir. Jadi pada mulanya Allah berperkara dengan bangsa kafir. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau taat sama Allah. Mereka memberontak. Itu sebabnya Allah menunda berkat mereka. Sementara ditunda. Kemudian kejadian pasal 12. Allah membangkitkan seseorang yang bernama Abram. Dan Allah berkata, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Bangsa apa? Bangsa Israel. Bangsa Yahudi. Mungkin saudara bertanya, kenapa harus bangsa Yahudi? Sehingga Tuhan memilih bangsa ini. Tuhan memilih bangsa ini, apakah bangsa ini lebih baik dari bangsa lain? Apakah bangsa ini lebih bermoral dari bangsa lain? Tidak. Tuhan memilih bangsa ini karena Tuhan mau menjadikan bangsa ini sebagai kesaksian. Supaya waktu bangsa-bangsa lain melihat bangsa Israel, seperti inilah keadaan satu bangsa, kalau satu bangsa ini beribadah kepada Allah, seperti ini diberkatinya dengan maksud untuk memprovokasi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya waktu mereka melihat, oh seperti ini bangsa yang beribadah kepada Allah, sedemikian diberkatinya. Dengan maksud supaya mereka juga pada akhirnya mau beribadah kepada Allah. Saudara mengerti sampai di sini? Jadi kejadian pasal 12 sampai kisah para rasul, Allah berperkara dengan orang-orang Yahudi. Ini sementara ditunda dulu. Allah berperkara dengan orang-orang Yahudi. Itu sebabnya waktu Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini, Yesus pertama kali dia datang ke dalam dunia ini, tujuannya adalah untuk menggenapi janji Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu sebabnya waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tujuannya adalah berperkara kepada bangsa-bangsa Yahudi. Coba saudara lihat, Roma pasal 15 ayat 8-9. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang bersunat di sini? Orang-orang Yahudi. Bangsa Yahudi. Jadi pada awalnya Yesus datang ke dalam dunia ini adalah tujuannya untuk menggenapi janji, mengokohkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka. Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi tujuannya Yesus datang pertama kali adalah untuk menggenapi janji Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub. Allah berperkara dengan orang-orang Yahudi. Bukan hanya itu. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Allah pakai bangsa ini sebagai kesaksian untuk memprovokasi bangsa-bangsa yang lain. Oh seperti ini bangsa yang beribadah kepada Allah. Saya juga mau beribadah kepada Allah. Memungkinkan bangsa-bangsa lain juga diberkati. Jadi melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain juga diberkati. Saudara mengerti sampai di sini? Jadi Alkitab saudara, ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Kalau saudara lihat perjanjian baru, ada 4 Injil pertama di sana. Ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3 Injil yang pertama disebut Injil sinoptik. Saya nggak bisa jelasin di sini, saudara silakan Google
Saudara bisa tahu apa itu Injil sinoptik. 3 Injil yang pertama, Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas, itu Injil sinoptik. Injil Yohanes tidak termasuk Injil sinoptik. Kenapa? Dia punya kelas tersendiri. Amin. Tahukah saudara bahwa Injil Yohanes ditulis setelah Injil Yohanes, surat Yohanes ditulis setelah Paulus mati. Baru Yohanes menulis. Kenapa? Tuhan menjaga Yohanes tetap sehat, tetap kuat sampai masa tuanya untuk menjadi kesaksian. Kesaksian apa? Karena setelah Paulus mati ada begitu banyak pengajaran yang salah muncul. Contohnya Gnostik. Apa itu Gnostik? Mereka menganggap waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus datang hanya sebagai roh, bukan sebagai daging. Dan Yohanes memberikan kesaksian. Tuhan menjaga Yohanes tetap sehat, tetap kuat sampai masa tuanya untuk kasih kesaksian. Ini kesaksiannya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ini kesaksian Yohanes. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Siapa firman hidup? Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi setelah Paulus mati ada begitu banyak pengajaran muncul yang salah, Gnostik. Oh, Yesus waktu datang ke dalam dunia ini, Yesus datang bukan sebagai daging, tapi sebagai roh. Yohanes tampil dan dia kasih kesaksian. Enggak. Saya dengar sendiri. Saya lihat sendiri. Saya saksikan. Dan saya raba. Yesus. Dia firman hidup. Dia datang ke dalam dunia ini sebagai daging, bukan sebagai roh. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Injil Matius ditujukan kepada orang Yahudi. Ditulis untuk orang-orang Yahudi. Injil Markus ditulis untuk orang-orang Romawi. Injil Lukas untuk orang-orang Yunani. Kenapa? Karena mereka ada di sana saat itu. Ada di lingkungan mereka. Kemudian perhatikan baik-baik. Injil Yohanes ditulis kepada siapa? Kepada dunia. Kenapa kepada dunia? Nah, saya mau saudara mengerti, di dalam ketiga Injil ini, Matius, Markus, Lukas, saudara tidak akan pernah menemukan kalimat begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak akan pernah menemukan. Bagaimana mungkin saudara tidak menemukan begitu besar kasih Allah akan dunia ini? Karena sebelumnya, sebelum kepada dunia, sebelum Allah berperkara kepada dunia, Allah terlebih dahulu berperkara kepada siapa tadi? Orang-orang Yahudi. Amin. Jadi tujuannya tadi Yesus datang untuk berperkara kepada orang-orang Yahudi. Belum kepada dunia. Itu sebabnya saudara tidak akan pernah menemukan begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Nggak akan pernah menemukan dalam ketiga Injil ini. Karena pada saat Yesus datang pertama kali, tujuannya adalah untuk menggenapi janji Allah kepada nenek moyang mereka berperkara dengan orang-orang Yahudi. Nah, setelah mereka menolak Yesus, barulah Yohanes menulis suratnya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena setelah mereka menolak, keselamatan beralih kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sebelumnya Allah berperkara dengan orang-orang Yahudi. Contohnya, saya lihat Injil Matius. Matius pasal 10 ayat 5-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan kepada murid-muridnya waktu Yesus mengutus murid-muridnya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Jangan pergi kepada bangsa lain, jangan ke orang Samaria. Kenapa? Karena Allah pertama kali datang ke dalam dunia ini mengutus Yesus untuk berperkara kepada orang-orang Yahudi. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas. Kalau saudara baca terus ayatnya, saudara akan menemukan ada seorang perempuan Kanaan yang mengharapkan kesembuhan dari Yesus karena anaknya kerasukan setan. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, anakku kerasukan setan. Dia sangat menderita. Dan Tuhan berkata apa? Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi pertama kali Yesus datang ke dalam dunia ini berperkara kepada bangsa-bangsa Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak Yesus. Mereka menyalibkan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, aku berkali-kali mau melindungi kamu seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Tapi kamu tidak mau.
Lihatlah kotamu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, kamu tidak akan pernah melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi sekalipun mereka menolak Yesus, Yesus terus kasih kesempatan sama mereka. Dia utus rasul-rasulnya, Petrus, Paulus, mereka tetap menolak Yesus. Seperti yang tadi kita lihat bahwa Allah berperkara kepada orang-orang Yahudi, mulai dari Kejadian pasal 12 sampai kisah para rasul. Di akhir kisah para rasul, Tuhan kasih kesempatan sama mereka. Tuhan utus Paulus di kisah para rasul, tapi apa yang terjadi? Mereka tetap menolak Yesus. Kisah pasal 28 ayat 25 sampai 28. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesusahan di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya mereka jangan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tuhan masih kasih kesempatan kepada bangsa ini. Tuhan utus Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Apa yang terjadi? Mereka menolak Yesus. Mereka tetap menolak. Tegar tengkuk. Maka bubarlah pertemuan itu. Mereka nggak percaya. Bubar. Kemudian Paulus berkata begini. Tepat firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini, katakanlah kamu akan mendengar dan mendengar, namun kamu tidak mengerti. Kamu melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik. Sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi mereka menolak Yesus. Nah, sejak mereka menolak Yesus, Allah menunda berkat-berkat mereka. Allah tunda dulu berkat mereka. Betul? Allah tunda berkat, tapi Allah belum selesai sama mereka. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya Yesus akan datang kembali memulihkan mereka. Ditunda dulu. Ditunda dulu. Untuk membangkitkan kecemburuan mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada siapa? Bangsa-bangsa lain dan mereka mendengarnya. Amin. Dan mereka mendengarnya. Dan saya punya kabar baik, saudara adalah buah dari apa yang dibicarakan di sini. Untuk membangkitkan kecemburuan mereka, Tuhan mengalihkan keselamatan ini kepada bangsa-bangsa lain. Kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka mendengarnya. Kita tahu bahwa Injil pertama kali diberitakan kepada bangsa lain kapan? Cornelius. Kisah pasal 10 kita sudah pelajari. Mereka mendengar. Waktu mereka mendengar, Roh Kudus turun atas mereka. Apa yang terjadi? Perhatikan baik. Jadi sekarang ada 3 golongan. Kejadian pasal 1 sampai 11, menara Babel, Allah berperkara pada bangsa kafir, orang bukan Yahudi. Apa yang terjadi? Mereka memberontak, mereka tidak mau taat sama Allah, bikin menara Babel. Tuhan kacaukan mereka, Tuhan tunda dulu berkat mereka. Nah, untuk memprovokasi ini, Tuhan bangkitin satu bangsa. Bangsa apa? Bangsa Israel. Tuhan bangkitin bangsa ini bukan karena bangsa ini lebih baik atau lebih bermoral, enggak. Sebagai kesaksian. Supaya waktu bangsa-bangsa lain yang tadinya tidak mau taat sama Allah, melihat bangsa Israel, seperti inilah keadaan satu bangsa ketika bangsa ini beribadah kepada Allah. Dengan maksud supaya waktu mereka melihat, mereka mau beribadah kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap menolak Yesus. Karena mereka menolak Yesus. Untuk membangkitkan kecemburuan, Tuhan balik lagi ke sini. Disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan ternyata mereka mendengar. Mereka yang mendengar akan masuk ke golongan sini. Siapakah mereka? Jemaat Allah, gereja, saudara dan saya.
Kita adalah buah dari semua yang dibicarakan di sini. Amin. Jadi gereja sesungguhnya sudah ada di dalam Kisah Para Rasul. Tapi tadi saya selesain dulu. Allah berperkara dengan bangsa-bangsa Yahudi. Amin. Tapi karena mereka menolak, sekarang keselamatan beralih kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka mendengarnya. Nah ini yang mereka yang mendengarnya, yang percaya Injil. Mereka yang disebut jemaat Allah atau gereja Tuhan. Saudara dan saya. Dan saya mau saudara mengerti bangsa Israel tetap pada posisinya. Karena banyak orang Kristen yang mengatakan, oh kita menggantikan posisinya bangsa Israel. Bangsa Israel sudah menolak Yesus. Mereka tamat riwayatnya. No. Mereka tetap ada. Mereka tetap pada posisinya. Sekalipun mereka musuh Injil, tidak mau percaya sama Yesus, tapi mereka tetap kekasihnya Allah. Mereka tetap bangsa pilihan. Dan Tuhan akan datang pulihkan mereka. Roma pasal 11. Saudara mengerti sampai di sini? Oke? Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Adakah mereka tersandung dan harus jatuh dan nggak bisa dipulihkan lagi? Tamat riwayatnya? Tidak. Tuhan akan pulihkan mereka. Karena tadi ingat Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Datang Yesus yang kedua kali, Tuhan akan pulihkan mereka. Banyak di antara mereka yang akan bertobat. Amin. Ayat yang ke-13, 17. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, siapa yang dimaksud dengan cabang yang telah dipatahkan di sini? Orang Yahudi yang tidak mau percaya sama Yesus. Dipatahkan. Dan kamu, siapa kamu di sini? Bangsa-bangsa lain yang sudah percaya sama Yesus. Indonesia, Cina, Amerika, Singapura, Malaysia, semuanya yang percaya sama Yesus. Amin. Sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya. Dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Apa itu getah? Getah berbicara tentang berkat. Mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Siapa akar bangsa Yahudi? Lihat, siapa akar bangsa Yahudi? Abraham. Allah membangkitkan seorang yang bernama Abraham. Ini asal mulanya bangsa Yahudi. Betul? Saudara dicangkokkan, mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Artinya apa? Saudara dicangkokkan, saudara mendapat berkatnya Abraham. Alkitab berkata, barang siapa milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima semua janji Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Cabang-cabang yang mana? Cabang-cabang yang telah dipatahkan. Orang-orang Israel yang tidak mau percaya sama Yesus, kamu jangan bermegah. Saudara ketemu, satu-satu kalau saudara ketemu orang Israel, saudara jangan bermegah. Oh ini bangsa tegar tengkuk. Tamat riwayat kamu. Jangan bermegah. Doakan mereka. Tuhan belum selesai. Belum selesai dengan mereka. Amin. Jikalau kamu bermegah, ingat. Bukan kamu yang menopang akar. Saudara dicangkokkan. Melainkan akar itu yang menopang. Bukan saudara yang menopang akar. Saudara dicangkok. Bukan kamu yang menopang akar, tapi akar yang menopang kamu. Karena merekalah kamu diberkati. Amin. Jadi kita harus mendoakan mereka. Jangan bermegah. Saya harus kasih tahu kebenaran ini. Satu saat saudara pergi ke Israel. Saudara mau ke Israel?
Ketemu dengan mereka, jangan bermegah. Oh, ini bangsa tegar tengkuk. Nggak mau percaya sama Yesus. Jangan. Karena mereka lah kamu diberkati. Amin. Justru kita memberkati mereka. Tuhan selalu pakai orang untuk memprovokasi. Tuhan, saudara datang ke sana, Tuhan pakai saudara untuk memprovokasi mereka. Supaya mereka melihat, gila, gue tolak Yesus, dia terima Yesus, dia diberkati. Pada akhirnya mereka mau kenal Yesus. Karena dia melihat hidup saudara. Saudara menjadi kesaksian. Jangan bermegah. Ayat 19, perhatikan baik-baik. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Mungkin kamu berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Jadi jangan bermegah. Baiklah, mereka memang dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Bukan karena kekuatan kamu, bukan karena apa yang kamu perbuat, tapi karena iman. Alkitab berkata, karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Bukan hasil usahamu. Tapi semuanya pemberian Allah. Semuanya pemberian. Kamu dicangkokkan. Jangan bermegah. Amin. Ingat, kamu dicangkokkan karena iman. Ayat 21 sampai 24. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Ayat yang ke-21, perhatikan baik-baik. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Takut? Jangan takut. Harus bisa memilahkan dengan benar. Rightly divide. Saudara akan menemukan di ayat ini rightly divide. Paulus mengajarkan kepada saudara memisahkan dengan benar. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan kekerasannya. Banyak orang berkata, kamu gak bisa memandang Tuhan hanya dari sisi kebaikan. Kamu juga harus memandang Tuhan dari sisi kekerasannya. Paulus berkata, perhatikan dua-duanya. Tapi bukan dua-duanya bukan untuk kamu. Salah satu. Perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu, bukan dua-duanya. Perhatikan baik-baik. Kekerasannya atas orang-orang yang telah jatuh. Siapa mereka? Bangsa Yahudi. Orang-orang yang tetap menolak Yesus. Tetapi atas kamu. Kekerasannya bukan atas kamu. Kemurahannya. Yang percaya boleh bilang amin. Atas kamu kemurahannya. Jadi rightly divide. Dari sini saudara bisa mengerti rightly divide. Paulus mengajarkan kepada saudara memisahkan dengan benar. Tuhan itu Tuhan yang kudus. Allah yang kudus. Tetapi Dia Allah yang penuh kasih. Perhatikan kekerasannya, perhatikan kemurahannya, kasihnya, yaitu kekerasannya atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu. Kemurahannya. Amin. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika kamu tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Jika tidak, kamu pun akan dipotong. Kalau kamu tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan, kamu tidak akan pernah dipotong. Amin. Itu sebabnya bilang sama kiri kanan saudara, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Slide berikutnya. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka.
tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Artinya apa? Tuhan belum selesai sama orang-orang Israel. Tuhan akan datang, kalau mereka percaya, mereka akan dicangkokkan kembali. Amin. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, kalau mereka percaya, mereka dicangkokkan kembali. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Jadi jangan bermegah. Oh, kamu bangsa tegar tengkuk. Kamu harus dipotong, kamu harus dipatahkan supaya saya dicangkok. Jangan. Kita dicangkokkan semua karena kasih karunia. Karena kasih karunia, oleh iman kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu, tapi semua pemberian Allah. Karena mereka menolak kita, jadi kita yang diberkati. Karena mereka menolak Yesus, maka keselamatan beralih kepada kita. Kita yang percaya, kita dicangkokkan, dan kita mendapat bagian dalam berkatnya Abraham. Amin. Tuhan mau saudara menerima berkatnya Abraham. Supaya apa? Supaya kamu menjadi kesaksian untuk mereka yang masih menolak Yesus. Waktu mereka melihat saudara, wah, saudara memprovokasi mereka. Supaya mereka pada akhirnya menjadi percaya sama Yesus. Waktu mereka percaya sama Yesus, Yesus datang, mereka dicangkokkan kembali. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Tuhan belum selesai dengan bangsa Yahudi. Tapi banyak orang Kristen yang menganggap, oh Tuhan belum selesai, kamu tamat riwayat. Ini terkenal sekali, di seluruh dunia berkembang, yang namanya replacement theology. Teologi penggantian. Gereja menganggap bahwa posisi bangsa Israel di hadapan Tuhan sebagai bangsa perjanjian digantikan oleh gereja. Bangsa Israel nggak ada lagi. Diganti sama gereja. Oh no, ini nggak benar. Mereka tetap ada. Mereka tetap dalam posisinya. Sekalipun mereka musuh Injil, tidak mau percaya sama Yesus, mereka tetap kekasih Allah. Mereka tetap bangsa perjanjian. Allah akan datang, Allah akan pulihkan mereka lagi. Amin. Dan kita yang dicangkokkan karena iman, bukan karena usaha kita. Kita diberkati karena mereka. Itu sebabnya jangan bermegah atas mereka. Amin. Kita harus menjadi kesaksian buat mereka. Seperti inilah hidup saya ketika saya percaya sama Yesus. Amin. Jadi saudara mengerti sampai di sini? Kalau saudara baca Alkitab, pisahkan dengan benar. Ada orang-orang yang tidak percaya sama Yesus, bangsa kafir, atau orang bukan Yahudi. Kemudian ada orang Yahudi, karena Allah belum selesai sampai hari ini. Hanya ditunda berkat mereka. Dan ada saudara, ada saya. Ada jemaat Allah, ada gereja. Pisahkan. Jangan pukul rata. Firman yang bukan untuk orang percaya, kutuk yang seharusnya bukan lagi menjadi bagian kita, diterima mentah-mentah. Jangan. Ingat baik-baik. Hal ini tadi Paulus ayat yang terakhir, dia sudah mengajarkan kepada saudara, rightly divide. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan kekerasannya. Perhatikan. Yaitu, perhatikan baik-baik. Sekarang dipisahin sama Paulus. Kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Bukan buat saudara. Amin. Apakah sekarang Tuhan berubah menjadi Tuhan yang lembek? Tidak. Dia tetap Allah yang kudus. Dia juga kasih. Amin. Bukan berarti sekarang kekerasannya tidak berlaku atas saudara. No, dia tetap Allah yang kudus. Apa itu Allah yang kudus? Dia harus hukum setiap dosamu. Enggak ada kompromi. Enggak ada satupun dosamu yang terlewat. Tapi dia sudah hukum semua dosamu 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib. Itulah saatnya dia luapkan murkanya. Bukan di tubuhmu, tapi di tubuh anaknya. Dalam murka yang meluap, Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Anaknya begitu hancur. Dan anaknya berkata, finish, selesai. Artinya apa? Semua dosamu sudah selesai dihukum. Dan ingat, Allah adalah Allah yang adil. Kalau dia sudah hukum dosamu di tubuh anaknya, dia tidak hukum dosamu di tubuhmu lagi. Itu gak adil namanya. Setelah berhutang, Esra berhutang sama saya, Pak Indra bayarin hutangnya Esra. Lunas? Lunas. Tapi saya tetap minta, Esra, mana hutang lu? Saya nggak adil, saya curang. Pak Indra sudah bayar hutang Esra sama saya, lunas, tapi saya tetap datang sama Esra, mana hutang lo? Itu namanya nggak adil. Tuhan sudah hukum semua dosamu di tubuh anaknya. Finish, selesai. Amin. Dan hari ini, atas kamu, dia hanya punya kemurahannya. Yang percaya boleh bilang amin.
Jadi kalau kamu baca Alkitab, lihat kekerasannya, ini beban untuk saya. Tapi bukannya berarti saudara bisa hidup enaknya, tidak. Waktu kamu lihat kekerasannya, wah seharusnya kalau saya berdosa, saya harusnya menerima ini. Kemudian kamu ingat kebaikan Tuhan, lihat ke atas, lihat salib Yesus. Tuhan, aku bersyukur. Aku tidak menerima apa yang seharusnya aku terima. Tapi anakmu yang menerima apa yang harusnya aku terima. Sehingga hari ini aku tidak menerima apa yang seharusnya aku terima. Hari ini aku hanya menerima kemurahan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Tuhan sudah bersumpah sama saudara. Aku bersumpah. Aku tidak murka lagi sama kamu. Aku tidak menghardik kamu lagi. Biar gunung beranjak, biar bukit bergoyang. Kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak pernah bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Tuhan yang mengasihani engkau. Ini Yesaya pasal 54. Yesaya 53, Allah menghukum Yesus. Selesai. Yesaya 54. Firman Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menghukum kamu? Bukan. Tuhan yang mengasihani kamu. Amin. Itu sebabnya semua Alkitab saudara baca, pilah dengan benar. Lihat apa yang sudah Yesus selesaikan. Baca firman Tuhan dalam kacamata Injil. Kacamata kabar baik. Dalam kacamata sesudah apa yang Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Amin. Bukan kekerasan yang berlaku atas kamu, tapi kemurahannya berlaku atas kamu. Jadi, yang pertama, lihat Yesus dalam firman. Selalu lihat Yesus dalam firman. Saudara buka, usahakan, lihat Yesus. Temukan Yesus di sana. Lihat Yesus yang disembunyikan. Saya percaya, saudara akan diberkati. Yang kedua, pilah dengan benar. Amin. Ingat, sepanjang sejarah hidup manusia, Allah berperkara 3 golongan. Yang pertama, bangsa yang bukan bangsa Yahudi. Yang kedua, bangsa Yahudi. Yang ketiga, gereja Allah. Jemaat Tuhan. Gereja Tuhan. Pilah dengan benar. Seperti tadi Paulus sudah kasih contoh, perhatikan kekerasan dan kemurahannya. Yaitu, jangan diambil pukul rata. Kekerasannya. Atas siapa? Atas mereka yang sudah jatuh. Yang menolak Yesus, yang tidak mau percaya sama Yesus. Tetapi atas kamu. Karena kamu percaya sama Yesus. Dia sudah gantikan posisimu. Dia tanggung semua dosamu. Penghukuman, kutuk, murka Tuhan, kekerasan Tuhan sudah dia tanggung. Sehingga hari ini yang berlaku atas kamu, kemurahannya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi pisah betul dengan baik. Lihat Yesus di dalamnya. Saya percaya, semakin kamu mengenal Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kau. Yang percaya boleh bilang amin. Selalu belajar sesuatu pagi hari ini. Saudara diberkati. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami tahu sesuatu yang baik. Bagaimana caranya kami bisa melihat firman Tuhan dengan baik, dengan benar. Dalam kacamata Injil. Karena apa yang sudah engkau selesaikan di atas kayu salib. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang penuh kasih. Tetapi hari ini kami tahu Tuhan. Yang berlaku atas kami bukan kekerasan-Mu. Tapi kekerasan-Mu berlaku untuk mereka yang sudah jatuh, yang tidak mau percaya kepadamu. Tapi atas kami, kemurahan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu. Karena kami tahu semua yang buruk sudah ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Menerima semua penghukuman, kutuk, murka Allah. Engkau hancur-hancuran. Dan engkau Allah yang adil. Kalau engkau sudah menghukum semua dosa kami di tubuh anak-Mu, engkau tidak lagi menghukum dosa kami di tubuhnya kami. Sehingga hari ini yang berlaku atas kami, kemurahan-Mu, kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, oke, mulai hari ini Tuhan, mereka tetap dalam kasih karunia Tuhan. Karena firman-Mu yang mengatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka firman kasih karunia-Mu berkuasa membangun kami, menganugerahkan kepada kami bagian yang ditentukan untuk diterima oleh orang-orang yang sudah dikuduskannya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang diberkati, yang percaya, sama-sama kita katakan amin.